Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrian Tulusi Permata dengan NIM 2410952056 dari kelompok 13 Praktikum Sistem Kendali. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 2 Praktikum Sistem Kendali dengan judul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Sistem Kendali Lingkar Terbuka dan Lingkar Tertutup. Video ini merupakan salah satu syarat daripada responsi awal modul 2 Praktikum Sistem Kendali. Baiklah, langsung saja menuju ke materi. Yang pertama itu materi mengenai diagram blok sistem kendali. Adapun pengertian daripada diagram blok sistem kendali itu merupakan diagram blok yang menggambarkan tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Nah, di dalam diagram blok ini sendiri juga terdapat bagian-bagian utamanya. Yang pertama itu ada garis sinyal. Garis sinyal ini akan menggambarkan arah aliran suatu sinyal. Yang kedua itu ada subsistem atau plan. Biasanya berbentuk seperti kotak dan di dalamnya terdapat berupa suatu fungsi. Berisikan karakteristik dari tahapan pada blok itu sendiri. Selanjutnya itu ada summing plan atau titik penjumlahan yang akan menjumlahkan dua sinyal ataupun lebih. Biasanya di dalam summing plan ini akan dijelaskan mengenai tandanya, baik itu positif, baik itu penjumlahan ataupun pengurangan. Yang keempat ada branch point atau titik percabangan, di mana titik percabangan dua sinyal ataupun lebih. Nah, selanjutnya itu ada contoh daripada diagram blok sistem kendali. Dapat kita lihat di sini eh, berupa contoh diagram blok sistem kendali. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, terdapat beberapa komponen utama daripada diagram blok itu sendiri. Yang pertama ada garis sinyal, subsistem, di sini juga terdapat output, serta percabangan. Ini merupakan percabangannya. Dan di subsistem kali ini, di diagram blok kali ini juga terdapat sebuah feedback bernilai HS. Nah, di diagram blok ini, kita mempunyai inputan berupa RS dan output berupa CS, serta feedback berupa BS dengan penguatan berupa HS. Di sini juga kita mempunyai sebuah summing point atau titik penjumlahan, di mana nilai daripada dari RS menuju ke summing plan-nya itu bernilai positif, dan dari feedback-nya itu bernilai negatif. Artinya hasil daripada ES ini sendiri nanti berupa penjumlahan antara RS dan juga feedback-nya, di mana RS akan dikurang dari BS. Baik, lanjut untuk bagian kedua, yaitu hubungan dan modifikasi diagram blok. Di dalam suatu diagram blok terdapat beberapa hubungan dan juga modifikasi diagram blok itu sendiri. Yang pertama adalah hubungan seri. Nah, hubungan seri dapat kita lihat seperti pada gambar di sini. Kita mempunyai sebuah diagram dengan komponen ada X1, X2, X3, G1, dan juga G2. Dari diagram ini kita bisa mendapatkan persamaan, yaitu X2 sama dengan X1 S dikali dengan G1 S. Kenapa dikali? Karena hubungannya seri. Jadi ketika kita mempunyai suatu diagram blok dengan eh, bentukan seperti ini, maka kita akan langsung mengalihkan nilainya, di mana X1, X2 sama dengan X1 dikali G1. Begitu juga untuk X3, kita mempunyai X2 dikali dengan G2. Untuk mendapatkan output daripada hubungan seri ini, kita bisa melakukan substitusi persamaan satu ke persamaan 2, di mana nilainya X3 sama dengan X1 S dikali G1 S dikali dengan G2 S. Hubungan selanjutnya yaitu hubungan paralel. Sedikit berbeda dengan hubungan seri, di mana di hubungan seri kita melakukan perkalian pada eh, masing-masing komponennya. Di hubungan paralel kita malah melakukan sebaliknya, yaitu melakukan penjumlahan. Adapun untuk menentukan output daripada diagram log hubungan paralel ini, kita bisa melihat di mana X4 sama dengan X2 dikurang X3 sama dengan X1 dikali G1 dikurang X1 dikali G2. Dengan hasil akhirnya X4 sama dengan X1 dikalikan G1S dikurang dengan G2S. Selanjutnya ini terdapat dua buah modifikasi diagram blok.
Yang pertama itu pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Nah, di sini kita bisa melihat di bagian G yang berwarna coklat ini adalah titik percabangan dari sebelum sistemnya. Ini adalah afternya ketika kita sudah melakukan perpindahan dari titik percabangannya ini ke setelah sistemnya. Nah, dapat kita lihat dari persamaannya ini bahwa nilai X1 sama dengan X1 dikali GA, di mana nilai GA-nya akan menjadi 1 G. Kenapa 1 G? Karena nilai awal daripada X1 ini sebenarnya eh, tidak ada nilai G1, G-nya. Namun setelah kita pindahkan ke bagian setelah sistemnya, maka X1-nya itu mendapatkan nilai G-nya. Namun sehingga untuk menyesuaikan dengan bentuk sebelumnya, kita melakukan pembagian terhadap nilainya. Selanjutnya itu mengenai pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Hampir sama dengan sebelumnya, namun pergeseran pada tahap ini kita melakukan pergeseran ke sebelum sistemnya. Perbedaannya itu hanya pada bentuk A-nya, karena sebelumnya itu kita melakukan pembagian, sekarang kita melakukan perkalian, di mana nilai X1 kali A sama dengan X1 kali G. Dan sehingga kita bisa mendapatkan nilai A sama dengan G. Untuk modifikasi diagram blok yang ketiga, yaitu pergeseran titik perjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Nah, dapat kita lihat pada bagian yang pertama, kita mendapatkan persamaan X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikalikan dengan G. Sehingga X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali G. Namun, setelah kita melakukan perpindahan daripada eh, titik penjumlahan ke bagian ke setelah sistemnya, kita mendapatkan persamaan X3 sama dengan G1 dikali dengan G dikurang X2 dikali dengan A. Sehingga dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita dapatkan X1 dikali G dikurang X2 dikali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa G sama dengan A. Selanjutnya itu mengenai pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Di persamaan dari diagram blok yang pertama, sebelum dipindahkan, kita bisa mendapatkan persamaan yaitu X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X1. Sedangkan setelah kita pindahkan titik penjumlahannya ke sebelum sistem, kita bisa mendapatkan persamaan X3 sama dengan X1 dikurang X2 kali A dikali dengan G. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita bisa mendapatkan X1 dikali G dikurang X2 sama dengan X1 dikurang X2 dikali A dikali G. X1 dikali G dikurang X2 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A dikali G. Kita melakukan perkalian G ke dalam kurungnya. Sehingga kita bisa menyederhanakan menjadi X2 dikali A dikali G sama dengan X2. Sehingga hasil akhirnya kita dapatkan bahwa A sama dengan 1 per G. Selanjutnya mengenai eh, materi ketiga yaitu sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Adapun sistem kendali lingkar terbuka merupakan sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Umpan balik di sini merupakan subsistem yang digunakan untuk mengoreksi sistem dengan proses pengembalian output ke input. Adapun mengenai sistem kendali lingkar terbuka, dapat kita lihat pada gambar eh, di sini, di mana kita mempunyai sebuah inputan berupa RS, sistem dengan GS, dan juga output berupa CS. Dari sistem kendali lingkar terbuka ini, kita bisa mendapatkan fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbukanya, di mana nilai CS per RS sama dengan GS. Sehingga keluaran sistem kendali lingkar terbuka ini kita bisa dapatkan dengan CS sama dengan RS dikali dengan GS. Selanjutnya itu sistem kendali lingkar tertutup merupakan sistem kendali yang memiliki umpan balik. Dapat kita lihat di sini,
Terdapat diagram blok dengan sistem kendali memiliki umpan balik, sehingga kita bisa menyatakan bahwa sistem ini merupakan sistem kendali lingkar tertutup. Karena kita memiliki umpan balik berupa nilai HS ataupun BS di diagram blok ini. Dari diagram blok ini, kita bisa mendapatkan persamaan inputnya yaitu ES dikali dengan GS, di mana nilai ES sama dengan RS dikurang dengan BS, dan nilai BS sama dengan CS dikali HS. Untuk mendapatkan persamaan outputnya, kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2 menjadi ES sama dengan RS dikurang CS dikali dengan HS. Kita dapat peroleh persamaan 4, kemudian kita substitusikan persamaan 4 ini ke persamaan 1 menjadi CS sama dengan RS dikurang CS dikali HS dikalikan dengan GS. Nah, sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai CS sama dengan RS dikurang dengan CS dikali HS dikalikan dengan HS. Sehingga kita bisa lakukan pendistribusian GS sehingga menjadi persamaan CS menjadi RS dikali GS dikurang CS dikali HS dikali dengan GS. Kita bisa melakukan perpindahan CS dikali HS dikali dengan GS ke ruas kiri menjadi CS ditambah CS kali HS dikali dengan GS sama dengan RS kali GS. Sehingga ketika kita bisa melakukan penyederhanaan selanjutnya, di mana kita akan mendapatkan fungsi alih sistem kendali lingkar tertutup menjadi CS per RS sama dengan GS dibagi dengan 1 ditambah GS dikali dengan HS. Adapun keluaran sistem kendali lingkar tertutup ini, kita bisa mendapatkannya yaitu CS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali HS dikalikan dengan RS. Nah, selanjutnya mengenai perbandingan. Mengenai sistem kendali lingkar terbuka dengan sistem kendali lingkar tertutup. Adapun kriteria perbandingan yang kita gunakan pada kesempatan kali ini yaitu kestabilan dan ketelitian, yang kedua kemudahan pembuatan, yang ketiga umpan balik, dan selanjutnya yaitu biaya pembuatan. Adapun mengenai kestabilan dan ketelitian dari sistem kendali lingkar terbuka, kita bisa melihat di sini kurang stabil dan juga dan teliti. Selanjutnya mengenai kemudahan pembuatannya, kalau untuk lingkar terbuka dia lebih mudah dibuat. Untuk umpan balik, tidak ada umpan balik pada sistem kendali lingkar terbuka. Untuk biaya pembuatannya lebih murah dibandingkan sistem lingkar tertutup. Untuk lingkar tertutup ini, kestabilan ketelitiannya lebih stabil dan teliti, lebih susah dibuat. Umpan baliknya ada, namun biaya pembuatannya itu lebih mahal. Selanjutnya mengenai konstanta pengali ataupun KP. Adapun pengertian dari konstanta pengali atau KP merupakan nilai yang digunakan untuk memperkuat sinyal sebelum masuk ke plan atau subsistem. Dapat kita lihat di sini mengenai diagram blok sistem kendali lingkar terbuka dengan konstanta pengali. Konstanta pengali di sini diletakkan sebelum masuk ke plan ataupun sebelum ke subsistem. Adapun fungsi alih yang kita dapatkan dari diagram blok lingkar terbuka dengan konstanta pengali menjadi CS per RS sama dengan KP dikalikan dengan GS. Adapun untuk sistem blok diagram sistem kendali lingkaran tertutup dengan konstanta pengali juga kita letakkan di bagian sebelum ke masuk ke plan ataupun ke subsistem, sehingga fungsi alih daripada blok diagram terbuka tertutup dengan konstanta pengali yaitu CS per RS sama dengan KP dikalikan GS per 1 ditambah KP dikali GS dikali dengan HS. Selanjutnya itu mengenai materi pengendali proporsional integral derivatif PID, di mana P-nya merupakan proporsional, I-nya merupakan integral, dan juga D-nya derivatif. Adapun pengertian daripada konstanta pengali ataupun KP merupakan pengendali yang digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan responsi sistem yang dihasilkan. Adapun tipe-tipe pengendali daripada PID, yang pertama yaitu pengendali proporsional, digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat responsi transient, menghasilkan output yang sebanding dengan input. Dapat kita lihat pada diagram blok ini, hubungan antara sinyal error E dengan kontrol U dalam domain waktu, kita dapatkan persamaan UT sama dengan KP dikalikan ET. Di mana
Jika kita melakukan transformasi menuju domain Laplace, maka kita dapatkan persamaan US per RS per ES sama dengan KP. Adapun pengaruh pengendali KP, di mana yang pertama, kondisi jika KP diperkecil, maka pengaruhnya adalah respon sistem akan semakin lambat dan rest time akan semakin lama. Selanjutnya, jika KP diperbesar, respon sistem akan semakin cepat dan rest time akan semakin meningkat. Jika KP terlalu besar, respon sistem semakin tidak stabil atau terjadi overshoot, sehingga osilasi terlihat jelas. Adapun catatan di sini, nilai KP dapat diatur sedemikian rupa untuk mengurangi steady state error, tapi tidak dapat untuk menghilangkannya. Nah, selanjutnya itu pengendali integral. Dapat kita ketahui di pengendali sebelumnya itu pengendali proporsional, eh, dia dia dapat mengulangi steady state namun tidak bisa menghilangkannya. Nah, pengendali integral ini merupakan salah satu solusi untuk menghilangkan steady state error itu sehingga menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan nol. Pada pengendali integral ini kita dapatkan persamaan DUT per DT sama dengan KI dikalikan ET. Nah, ketika kita bisa jika kita mengintegralkan kedua ruasnya, maka persamaan menjadi UT sama dengan KI dikali integral 0 sampai T ET per ET DT. Adapun dalam domain Laplace, kita bisa menuliskannya menjadi US per ES sama dengan KI per S. Selanjutnya itu pengaruh pengendali I. Kondisi sistem diberi KI. Pengaruhnya respon sistem akan semakin lambat. Sistem diberi KI, sinyal E, E steady state sama dengan nol, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Yang selanjutnya itu kondisi sistem diberi KI, di mana sinyal E steady state-nya tidak sama dengan nol. Pengaruhnya, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai E steady state dan nilai KI. Selanjutnya itu kondisi KI sangat besar. Adapun pengaruhnya akan semakin cepat error hilang, tapi osidasi akan meningkat. Pengendali selanjutnya itu pengendali derivatif digunakan untuk meredam overshoot dan mempercepat sistem mencapai set point, menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input tetapi tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Adapun persamaan yang didapatkan dari diagram blok ini, di mana UT sama dengan KI dikalikan DET per DT. Dalam domain Laplace, kita bisa dapat menulisnya menjadi US per ES dikali dengan sama dengan KD dikali ES. Adapun pengaruh pengendali D, ketika kondisi sistem diberi KD, tidak akan ada output jika tidak ada perubahan input. Kondisi sistem diberi KD, nilai error berubah terhadap waktu. Pengaruhnya, output tergantung nilai KD dan laju perubahan error. Kondisi KD ditingkatkan, pengaruh akan stabilitas meningkat dan overshoot berkurang. Perlu kita perhatikan bahwa kerja pengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh karena itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada controller lainnya. Pengendali selanjutnya yaitu pengendali proporsional integral, digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Kita bisa mendapatkan persamaannya, yaitu UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI dikali integral 0 sampai T ET dt. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral. Jika kita melakukan transformasi Laplace, kita dapat menulisnya menjadi US per S sama dengan KP dikali 1 ditambah 1 per TIS sama dengan KP dikali 1 tambah TIS per TIS. Adapun pengaruh pengendali PI. Ketika kondisi di sistem diberi pengendali PI, maka pengaruhnya respon sistem menjadi lebih baik. Tidak mengembalikan error pada nilai 0, tetapi menjaga nilai konstanta sepanjang T dan overshoot tinggi. Perlu kita perhatikan bahwa ketika KI lebih besar daripada KP, ini akan mencegah overshoot berlebihan dan nilai error steady state akan hilang. Selanjutnya itu pengendali proporsional derivatif. Untuk pengendali ini, kita bisa melihat persamaannya, yaitu KP dikali ET ditambah KP dikali TD dikali
DET per DT. Ketika kita melakukan transformasi Laplace, kita bisa mendapatkan persamaannya menjadi US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TDS. Adapun pengaruh dari pengendali PD ini, ataupun pengendali proporsional derivatif ini, di mana kondisinya sistem diberi pengendali PD, maka pengaruh pada sistem, respon sistem akan menjadi sangat cepat, bekerja saat nilai errornya berubah, dan overshootnya akan rendah. Catatan di sini, di mana ketika nilai KP lebih besar daripada KD, maka ini akan mempercepat respon sistem dan meredam overshoot. Selanjutnya itu mengenai pengendalian proporsional integral derivatif. Kita bisa mendapatkan persamaannya di sini UT sama dengan KP ET ditambah dengan KP per TI integral 0 sampai T ET DT ditambah KP TD DET per DT. Persamaan ini merupakan hasil penjumlahan daripada eh, sistem pengendali sebelumnya, yaitu pengendali proporsional, integral, dan juga derivatif. Jika kita melakukan transformasi Laplace pada persamaan ini, maka kita bisa mendapatkan hasil Laplace yaitu US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah TIS ditambah TITD S kuadrat per TIS. Adapun pengaruh pengendali PID ini, jika kondisi sistem diberi pengendali PID, maka pengaruhnya pada sistem yang pertama yaitu respon transient menjadi lebih baik. Yang kedua, error steady state akan hilang, selanjutnya overshoot akan rendah. Nah, di sini terdapat beberapa rangkuman mengenai pengaruh pengendali proporsional integral derivatif terhadap respon sistemnya. Di sini terdapat beberapa parameter, baik itu rest time, overshoot, settling time, steady state error, di mana ketika kita menggunakan pengendali proporsional, rest time akan menurun, overshoot meningkat, settling time memberi perubahan kecil, dan steady state error akan menurunkan atau menguranginya. Untuk pengendali integral, rest time akan menurunkan, overshoot akan meningkatkan, settling time juga ditingkatkan, dan steady state error akan mengeliminasinya. Pada pengendali derivatif, rest time memberi perubahan kecil, overshoot menurunkan, settling time menurunkan, dan steady state error akan memberi perubahan kecil. Selanjutnya mengenai parameter tanggapan peralihan. Yang pertama itu time constant, TC, merupakan waktunya yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua ada rest time ataupun waktu untuk naik, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai dengan 100%, 10 sampai 90%, 5 sampai 90% daripada nilai akhir. Selanjutnya itu ada settling time ataupun TS, waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau bahkan 0,5% di sekitaran nilai akhir. Yang selanjutnya itu yang keempat ada delay time, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Selanjutnya itu ada maksimum persen overshoot, MP, nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Adapun nilainya dapat kita hitung dengan rumus persen MP sama dengan CTP dikurang C tak hingga per C tak hingga dikalikan dengan 100%. Yang terakhir mengenai parameter tanggapan peralihan ini yaitu time peak, merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama daripada overshoot. Untuk melihat secara visual daripada parameter tanggapan peralihan yang sudah kita jelaskan sebelumnya, dapat kita lihat pada pada grafik ini. Yang pertama itu ada TD ataupun time delay. Delay time merupakan waktu yang dibutuhkan ya, waktu yang dibutuhkan oleh respon sistem untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama. Dapat kita lihat di sini eh, nilai eh, nilai akhir pertama itu kita bisa mendapatkannya itu sama dengan satu, sehingga untuk nilai TD-nya itu setengah daripada satu kita dapatkan sama dengan 0,5. Maka di sini waktunya sebesar TD. Selanjutnya itu untuk bagian TR, time rest, merupakan waktu untuk mencapai eh, nilai sekitar
waktu untuk mencapai nilai sekitar 0 sampai dengan 100% ataupun 10 sampai dengan 90%. Dapat kita lihat pada grafik ini, nilainya itu, waktunya itu waktu untuk mencapai nilai sama dengan 1. Begitu juga untuk TP. TP merupakan waktu untuk mencapai puncak pertama, di mana nilai waktunya itu sepanjang nilai TP ini. TS merupakan time settling, merupakan waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% ataupun 2%. Dapat kita lihat di sini, eh, di- dia memberikan nilai sekitar 0,02 ataupun 0,05 di sekitaran nilai akhirnya. Nilai waktunya itu juga berada sepanjang TS. Adapun MP, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, MP merupakan nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Kita bisa melihat di sini MP merupakan waktu pada saat mencapai titik puncak. Selanjutnya itu mengenai materi metode penalaan ataupun tunning PID. Terdapat beberapa metode penalaan yang biasa digunakan, namun pada video kali ini kita hanya akan membahas mengenai tiga metode penalangan yang paling umum digunakan. Yang pertama ada metode trial and error. Ini merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan. Merupakan pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap respon sistem. Kemudian kita menyesuaikannya berdasarkan hasil yang sudah kita amati. Selanjutnya, metode Jenner-Nichols merupakan eksperimen dengan asumsi model belum diketahui atau plan tidak diketahui untuk melihat bagaimana mereka akan memengaruhi sistem respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Nah, metode penalaan metode Jenner-Nichols ini merupakan metode yang akan kita gunakan pada praktikum pada modul ini. Nah, metode yang ketiga yaitu metode Cohen-Cohn. Mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tetapi memberikan waktu naik atau rest time yang lebih cepat. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan pada penjelasan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.